Bupati Indramayu tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan duduk tempat. Pemrograman acara segera dimulai. Pengukuhan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia dan perobatan duta hukum hak asasi manusia Kabupaten Indramayu dimulai. Akan diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Indramayu. Keputusan Bupati Indramayu nomor 180 garis miring ke titik 211 2020 tentang pengukuhan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu, keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 180 garis miring ke 141 distrik garis miring 2018 tentang forum pelajar sadar hukum hak asasi manusia atau FPSH HAM Jawa Barat. Kedua, keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat nomor 180 garis miring 2539 TAD Distrik Mil 9 tentang forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Indramayu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat memutuskan menetapkan kesatu, mengukuhkan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat FPSH HAM Kabupaten Indramayu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, FPSH HAM Kabupaten Indramayu sebagai dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pelatihan, kerjasama, serta komunikasi mengenai kesadaran hukum dan hak asasi manusia di lingkungan SMA atau SMK se-Kabupaten Indramayu. Ketiga,
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, FPSH HAM Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi A. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia dengan instansi terkait. B. Melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di kalangan pelajar dan atau rekan sebaya. C. Pelaksanaan tugas fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai dimaksud pada diktum kedua dan diktum ketiga, PSH HAM Kabupaten Indramayu berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Indramayu pada tanggal 24 November 2020. PGS Bupati Indramayu Bambang Tirto Yuliono tak ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Indramayu, susunan FPSH HAM Kabupaten Indramayu. 1. Pengurus harian, Ketua Satria Diva Perdana dari SMA Negeri 1 Sindang. 2. Bidang Organisasi dan Hukum, Ketua Warsito SMK Negeri 1 Indramayu. 3. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Evaluasi, Ketua M. Nahril Andriana dari SMA Negeri 1 Sindang. 4. Bidang Humas, Kemitraan, dan Kerjasama, Ketua Nita Ferdinanda dari SMK Negeri 1 Balongan. 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ketua M. Bin Al Ayubi SMA Negeri 1 Horgelis. 6. Bidang Pembinaan Pendidikan Karakter, Mental, dan Spiritual, Ketua Agis Nur Mahardika dari SMA Negeri 1 Jatibarang. 7. Bidang Informasi dan Komunikasi, Ketua M. Naufal dari SMK Negeri 1 Anjatan. PJS Bupati Indramayu Bambang Trio Yuliono tak ditandatangani. Persiapan pembukuan kepada anggota pelajar yang akan dikukuhkan, silakan mengambil tempat ke depan. PJS Bupati Indramayu perkenan mengambil tempat ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pembukuan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 November 2020, saya, Jabat Sementara Bupati Indramayu, mengukuhkan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Indramayu sesuai dengan keputusan Bupati Indramayu yang telah ditetapkan.
Saya percaya bahwa adik-adik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, membimbing adik-adik BDS Bupati Indramayu Insinyur Bambang Supriyono. Penandatanganan berita acara. Itulah juga penyerahan surat keputusan Bupati Indramayu dan perkembangan selengkap oleh PJS Bupati Indramayu kepada pelajar yang telah dikukuhkan. Dan untuk Bapak Ibu untuk dapat pertanyaan tetapi. Pembacaan deklarasi pelajar sadar hukum dan HAM oleh Ketua SPSH HAM Indramayu. Deklarasi pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia. Kami, pelajar Indonesia, sadar hukum dan HAM, berjanji satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, taat dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta peraturan perundang-undangan yang lain. Tiga, siap tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindakan bullying, tawuran, diskriminasi, radikalisme, dan tindakan kekerasan lain, serta aktif dalam pencegahan dan laporan penyalahgunaan narkoba. 4. Siap menjadi relawan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Siap menyebarluaskan hukum dan hak asasi manusia. Pelajar yang telah dibuka disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin kami hormati, dan selanjutnya adalah sambutan PJS Bupati Indramayu. Yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Victoriono MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat, Ibu Suciati Mandiri Sari, MPD MM. Yang saya hormati Kepala BNN Kota Cirebon, Bapak AKBP Yaya Satya Nagara Esa. Yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Indramayu, Pak Dejan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Pak Dejan. Kabag Hukum Sekda Kabupaten Indramayu, Pak Ali. Adik-adik Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga dapat bersilaturahmi bersama, menyertai kita semua pada acara pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM penobatan Duta Hukum dan HAM Kabupaten Indramayu tahun 2020. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan dan yang saya cintai, memang berbeda dengan kondisi sebelumnya, sebelum kita kena bencana non-alam. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Pengukuhan yang sekarang kita lakukan berbeda dengan pada umumnya sebelum kita mendapatkan cobaan bencana non-alam. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bahkan acara pengukuhan ini pun tidak bisa semuanya hadir dengan menggunakan virtual sebagian. Nah, ini adalah hal-hal yang memang mau suka tidak suka harus kita lakukan, dan kita terus mencoba membiasakan diri dengan adaptasi kebiasaan baru, patuhi protokol kesehatan, ya. Kemudian dan yang tidak kalah penting, kita selalu berdoa mudah-mudahan cobaan ini bisa segera berakhir. Itu yang bisa kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Kepala BNN Cirebon, ya, Bapak Ibu sekalian, Bunda Sadar Hukum, ya, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Generasi muda adalah aset bangsa. Kalau bahasa kekinian itu adalah modal sosial. Ya. Jadi luar biasa tahun 2045, ya, bonus demografi itu akan ada penumpukan. Adik-adik lah kaum milenial yang sebagai penerus, ya, pembangunan yang ada di Indonesia, Indramayu pada khususnya. Tentunya harus bisa bagaimana kita mengisi pembangunan tersebut mulai dari dini. Salah satu di antaranya adalah kita harus taat dan patuh terhadap hukum. Kita tahu bersama bahwa era global ini nggak bisa kita hindari. Informasi-informasi yang luar biasa, baik positif, baik negatif, itu sangat mudah oleh kita. Ya. Apakah itu yang positif, apakah itu yang negatif, suka tidak suka ini akan berpengaruh terhadap perilaku kita.
Makanya dengan dikukuhkannya ya, forum pelajar sadar hukum dan HAM, saya atas nama pemerintah Kabupaten Indramayu sangat memberikan apresiasi dan sangat berharap banyak kepada adik-adik semua untuk bisa melakukan edukasi kepada sesamanya, sesama kaum milenial begitu ya, untuk bisa ngasih tahu gitu ya, mengedukasi gitu. Seperti apa kita harus berperilaku, seperti apa kita harus sadar dengan hukum. Tadi dibacakan tugasnya cukup banyak, bukan hanya saja dipahami, tetapi juga harus juga diimplementasikan, ditularkan gitu ya. Karena tugasnya adalah mengedukasi, menjadi duta, begitu kira-kira seperti itu. Tugas tambahan lagi barangkali selain apa yang tadi disampaikan di dalam surat keputusan tersebut, edukasi juga tentang protokol kesehatan buat sesama kaum milenial, gitu ya. Bahwasanya COVID ini ada, gitu. Yang bisa kita lakukan sambil menunggu vaksin ini, laksanakan protokol kesehatan itu dengan baik. Sambil kita tidak boleh lupa, selalu terus berdoa agar cobaan ini bisa segera berakhir. Itu mungkin tambahan yang perlu dilakukan oleh adik-adik sekalian, begitu selain menjadi duta sadar hukum di Kabupaten Indramayu. Anggota Forum Sadar Hukum dan HAM di Pulau Jawa Barat ini berjumlah luar biasa banyaknya. Ternyata 4.200 pelajar. Sangat luar biasa, tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat, hampir mendekati angka 50 juta jiwa. Ini rasanya kurang. Nah, inilah makanya saya berharap banyak dengan jumlah yang sekian, tetapi saya percaya mampu untuk bisa mengajak kepada kaum milenial untuk bisa sadar hukum dan juga bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik di Kabupaten Indramayu. Saya berpesan juga kepada adik-adik semua, pertama jujur dan harus punya integritas ya, dengan berkepribadian Pancasila. Yang kedua, pesan saya adalah unggul dalam prestasi, terampil dan tangkas menjadi pribadi yang tangguh. Yang ketiga, adik cinta tanah air, berwawasan bernegara, menjadi garda pelindung NKRI. Berikutnya lagi pesan saya ramah dan berkarakter, kerja dengan ikhlas, cerdas dan tuntas. Yang terakhir adalah amanah dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab serta menjadi pelopor kesadaran hukum dan HAM khususnya di Kabupaten Indramayu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Bilahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang terhormati dengan demikian pengumuman telah selesai. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat dan juga foto bersama. Adik-adik silakan berdiri.
Adik-adik yang ada di Zoom meeting, yang bergabung di Zoom meeting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya di sebelah kanan saya Bapak Yaya AKBP Yaya, ya. Beliau Kepala BNN Kabupaten Cirebon. Wilayah kerja beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Depok, Pak, sudah bisa hadir di lokasi. Satu. Jaga kesehatan adik-adik terus ya, jaga dengan sebaik-baiknya dan harus ikhlas. Ya. Terima kasih. Kita semua kaum yang sudah punya yang lebih dulu, ya. Yang lebih dulu dibandingkan dengan adik-adik, punya harapan besar sama adik-adik untuk bisa melaksanakan tugas, mengedukasi, mengajak kaum milenial, ya, di Kabupaten Indramayu ini untuk lebih sadar hukum, ya, lebih taat dengan asas dan lebih memiliki kepribadian, ya, dan juga perilaku yang baik. Sekian, terima kasih adik-adik semua, tetap semangat. Barangkali ada tambahan dari Pak Kepala BNN. Baik, terima kasih Bapak Bupati Indramayu. Salam untuk adik-adik. Selamat siang. Saya AKBP Yaya Satyanagara, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon, yang kebetulan merayun sampai ke Indramayu ini. Saya hanya memohon kepada adik, ayo kita laksanakan tugas dan fungsi kita menyelamatkan masyarakat, agar masyarakat sadar hukum, masyarakat bebas dari corona, masyarakat bebas dari narkoba. Mari kita tegakkan dengan kalimat, mari hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Ya, terima kasih. Baik, dengan demikian acara pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada adik-adik siswa SMK yang telah mengikuti secara virtual. Terima kasih dan tetap semangat. Dengan Bapak Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.